Kalau pakai pemotongan mesin besar pun dasar kayaknya, kalau untuk yang seperti kayak gininya kayaknya seakan sama, karena ada panjang pendeknya. Tapi kalau yang dibubut mungkin kalau bundarannya akan sama karena ada citakannya ya, dan tebalnya sama. Kan kalau dari mata keramik atau dari mesin gerinda, dia akan pasti walaupun bundarannya sama karena ada alat untuk mengukurnya, kayak sarangan, kayak tutup toples apa-apalah, tapi kandalnya akan ada perbedaan, atau dalamnya cekungnya ini ada yang agak tipis, ada yang enggak terlalu dalam pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Muji Sumber Madu. Kali ini pembuatan lemper kembali. Ini memang kelihatan agak putih karena debu batunya itu sendiri, teman-teman. Aslinya dia hitam. Meskipun hitam, kalau batu darat seperti ini ketika kering dia memang akan agak memutih. Itu kalau masih basah, nah itu yang bahan buat lumpang, hitam dia. Ini kering putih karena kena debu batu, teman-teman. Nah, debu batu lagian kering juga. Oke, saksikan terus hingga selesai video Muji Sumber Madu. Sebagus apa, secantik apa pembuatannya, lihat sampai selesai, karena kelihatan bagusnya ketika barang itu dibuat sampai selesainya. Kalau selesai sudah rapih pun masih jelek, berarti ya memang segitu mampunya, teman-teman. Kalau ini nanti dilihat bagus, menarik, cantik, ya mungkin itu kelebihan pembuatannya. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah berkunjung ke channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe. Semoga Allah lah yang akan membalas kebaikan sahabat-sahabatku semua. Amin. Kita pakai baju dulu, teman-teman. Saya sarankan buat pemula yang mau belajar bikin cobekan dari batu, kalau pakai mata keramiknya pilih mata keramik yang agak tebal, teman-teman. Yang agak tebal seperti ini tebal tadinya, cuman ini udah pakai masker, teman-teman. Pakai bagusin. Nah, harusnya seperti ini dulu. Ini juga pinggirnya sudah tipis karena buat masker. Karena kalau dia tipis akan nyepit, ketika belok sedikit pun dia akan nyepit, akan mental. Kalau takut dengan yang belah-belah seperti ini, carilah yang mulus, teman-teman. Sebenarnya nggak pengaruh meskipun ada belah-belah seperti ini, yang penting ketika motong center. Kalau saya pribadi, teman-teman, tapi ya gimana kebiasaan. Kalau memang enak yang mulus, carilah yang mulus. Kalau saya sih lebih nyaman pakai ini, jadi dia menggigit kayak gitu. Harus lurus, karena kalau nggak lurus dia akan mentok ya, akan mental. Tapi kalau bulat seperti ini kok bisa nggak mental, karena posisinya ini diputar kayak gini, ini yang makan, teman-teman, yang akan melebar ke sini. Nah, jadi yang belakang ini yang melebar, jadi akan tetap ada celah buat ke depan. Kita ginti dulu karena ini buat motong. Kalau udah tipis takutnya
Mantap. Kalau manual seperti ini teman-teman, udah kelihatan dari batunya pun, dari sudah jadinya pun panjang pendeknya beda, tebalnya beda, gedenya beda. Meskipun ini sama mungkin karena ada ukuran dari ini, cuman doyongnya ini lebarnya, tebalnya pasti akan ada perbedaan. Beda sama citakan teman-teman. Kalau citakan pasti dia akan sama, tebalnya sama, doyongnya sama, atasnya pun sama, kayak gitu. Adapun yang sama mungkin dari mesin bubut kalau memang itu dari batu, cuman kita harus benar-benar memahaminya teman-teman, harus benar-benar memahaminya. Jadi ketika ada yang sama ya belum tentu juga dia memang dari coran. Ya tentu ada juga yang dari batu karena buatnya dari mesin bubut ya, dari diesel, ada alatnya buat ngebubut, jadi ukurannya udah sama. Cuman batu itu ya kelihatan dari beratnya, dari mulusnya itu, dia kalau digores akan tetap gores, pasti akan gores. Tapi kalau dari semen, dia kalau nggak dikasih pewarna, nggak dikasih lilin, pasti dia nggak bisa, pasti dia itu goresnya kelihatan semen. Tapi kalau dia itu licin, nggak gores sama sekali, justru itu dikasih namanya lilin biar licin dia, biar kelihatan keras. Padahal batu asli kalaupun dia itu keras, ketika digesek-gesek seperti ini akan memutih. Akan memutih. Meskipun keras ya, coba aja sama teman-teman semua, sama sahabat-sahabat semua yang kristal, batu akik pun kalau digesek-gesek seperti ini dia akan mengeluarkan garis kayak gitu teman-teman. Jadi bukan patokan digesek-gesek putih itu dia bukan batu, dia dari semen, itu bukan patokan teman-teman. Oke lah, terlebih dahulu kita bentuk ini teman-teman ya, kita ngikutin sarangan ini sarangannya alhamdulillah masih bundar ini teman-teman, kita bisa jadi patokan karena ini belum penyang-penyang. Kita ikuti, usahakan mata keramiknya yang kandel ini teman-teman, biar enggak masuk atau enggak mental ke badan kita. Walaupun bengkok seperti ini karena belakangnya itu nanti kan dia nyenggol sudah luar, jadi dia melebar. Diulangi kembali biar maksudnya melebar tadi ya, biar melebar. Kalau sudah selesai kita buangin dulu pinggir-pinggirnya ini teman-teman. Nggak apa-apa, sekuat kita juga dia akan lepas karena udah agak dalam kan tadi ngelobangnya kayak gitu. Mulai kita ratakan atasnya ini teman-teman, ratakan dulu terlebih dahulu yang atas, rata-ratanya. Nantinya kita pasang kembali kalau sudah selesai ini, pasang kembali. Mana yang terlalu tinggi kita rendahkan gitu, biar sama. Setelah rata yang atas baru yang bawah nanti kita potong teman-teman, ngikutin yang atas. Ini kita dekokin dulu yang atasnya itu buat
lubang cobekannya ya teman-teman. Maksudnya dipotong-potong seperti tadi itu biar lebih mudah untuk melubanginya teman-teman. Kalau nggak dipotong-potong dulu kayak tahu tadi ya agak lama kayak gitu saja sih, tetap akan ke lubang. Kalau pakai paha tetap akan ke lubang, cuman kan kalau kita pakai mesin agak lebih cepat kayak gitu saja sih maksudnya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bacokin seperti ini, kita paringnya ini ya mau kita ya teman-teman, sepreasi kita lah. Mau agak nggak terlalu doyong nggak apa-apa, malah lebih cepat nanti ketika kita menggerindanya. Kalau terlalu mereng kayak gini tentunya banyak nanti ya, banyak menggerindanya pasti. Cuman ya preasinya makin bagus sih kayak gitu. Dibacokin itu biar apa maksudnya itu nggak mengurangi gurinda ya, mengurangi mata keramik juga nggak terlalu boros kayak gitu teman-teman. Kita potong yang bawah ini teman-teman, kita ambil yang paling rendah, yang paling dekok sendiri. Kalau yang paling dekok ini 5 cm, sekelilingnya kita usahakan 5 cm semua teman-teman. Tapi awalnya itu yang atas harus rata semua, jadi ketemunya nanti nggak benjol, tetap ketemunya rata. Kita ambil 5 cm semua pun ketemunya nanti akan rata kayak gitu teman-teman. Nah sekelilingnya kayak gitu, kira-kira saja, nggak usah diukur, nanti juga ketemu kan gitu. Nah kita buang kalau sudah seperti ini. Kita bentuk dulu yang agak tipis ini buat potong eman-eman. Mulai kita cekungkan ya teman-teman, kita koser pakai mata keramik ini. Diusahakan terlebih dahulu bentuk lempernya ini bulat rata. Setelah itu kalau bikin yang dalam, kalau pinggirnya 1 cm bikin 1 cm semua, jadi ketemunya akan tetap rata. Kalau cekung ke dalamnya agak cekung, bikin agak cekung semua, jadi ketemunya rapi, seolah-olah kan kayak coran gitu. Padahal ya memang keahlian kita merapikannya seperti itu. Ibaratnya pinggirnya itu 1 jari, kita usahakan sekelilingnya itu 1 jari semua, jadi ketemunya nanti tetap rata. Nah, yang lebih utama itu awalnya harus bulat-bulat beneran gitu. Jadi walaupun 1 cm semua, ketemunya akan tetap ketemu bulat kayak gitu teman-teman ya.
walaupun gosok-gosok kayak gini, kalau batu asli dia nggak warna hitam. Tapi kalau dari cetan telutu ya pasti dia warnanya hitam. Ini kan enggak. Ini kalau bekas debu ya masih kayak gini kan. Sudah bersih meskipun gosok-gosok yang nggak putih kan non, karena dia sudah putih. Terus ini kan tadi bekas gurinda, dia ngebul bekas gurinda, pastinya ya masih putih kalau kena air. Kayak lumpang ini kan dia belum dicuci nih, masih ada debunya, dia warna putih. Ketika dicuci habis kena air dia akan berubah hitam. Kalau ini cor-coran teman-teman, kalau sudah warna putih kayak gini dia tetap putih, sedangkan batu tuh dia akan menghitam. Kalau manual seperti ini kan udah kelihatan dari ininya, gedenya nggak akan sama, panjangnya nggak sama. Kayaknya sih kalau pakai pemotongan mesin besar pun dasar, kayaknya kalau untuk yang seperti kayak gininya kayaknya seakan sama, akan ada panjang pendeknya. Tapi kalau yang dibubut mungkin kalau bundarannya akan sama karena ada citakannya ya, dan tebalnya sama. Kan kalau dari mata keramik atau dari mesin gurinda dia akan pasti walaupun bundarannya sama karena ada alat untuk mengukurnya, kayak sarangan, kayak tutup toples, apa-apalah, tapi kanalnya akan ada perbedaan, atau dalamnya cekungnya ini ada yang agak tipis, ada yang enggak terlalu dalam pasti ya. Cukup sekian video kali ini buat teman-teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.